Baik, selamat malam saudara sekalian. Malam. Kita akan pelajari pelajaran yang ke-12 malam ini. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Doa penyembuhan dan pemulihan. Doa penyembuhan Dan dan pemulihan. Manusia pada umumnya menyukai sesuatu yang sensasional. Kalau ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, bisa menyembuhkan penyakit di dalam badan tanpa operasi, maka orang banyak akan tertarik untuk melihatnya. Kalau Yesus begini, Yesus nampaknya tidak terpengaruh oleh sesuatu yang sensasional. Contohnya, waktu iblis mencobai Yesus di padang belantara, salah satu godaan iblis adalah apa? jadikan batu ini Yang paling sensasional adalah waktu Yesus diminta untuk naik ke sotoh bangunan Ka'bah, dan iblis katakan apa? terjunkan diri. Juga. Kalau saudara-saudara mau tarik pengikut, buat apa yang iblis katakan. Nah, kalau saudara lompat dari ketinggian 100 meter dan hidup tidak cedera, orang banyak akan bilang, oh, Hebat. ini hebat, ini pemimpin kita, mari kita ikuti. Tapi Yesus tidak terpengaruh oleh sesuatu yang sensasional. Pada waktu Yesus diminta untuk mengadakan mujizat sekedar untuk entertainment, Yesus menolak. Kenapa? Yesus tidak mau orang percaya kepada dia oleh karena mujizat. Yesus mau menarik orang bukan oleh outward sign, tetapi Yesus mau orang tertarik kepadanya karena karakternya. Karena apa pendeta? Karakter. Oh, karakter. Kalau baca buku Nabi Yesaya meramalkan bahwa wajah Yesus itu Tidak menarik. bukan berarti jelek, ya, tetapi tidak menarik. Gambar-gambar Yesus yang kita lihat terpajang di dinding-dinding rumah sekarang ini, itu adalah
imajinasi dari siapa? Lukis. Para artis lukis. Muka Yesus yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi Yesaya katakan there is no comeliness that we might be attracted to him. Wajahnya tidak terlalu tidak ganteng, tidak gagah, sehingga kita tertarik kepadanya karena wajah. Yesus mau, kalaupun orang tertarik karena karakternya. Itu terdapat di mana? Di buku di Sarawak. Kerinduan Buku segala saya Oh, itu nubuatannya. ya, tentang Yesus itu. Nubuatannya di buku Nabi Yesaya. Chapter berapa ini? Chapter berapa? Chapter yang terkenal. 53. Ya, Ya, 53. Ayat 2. baca, Saya 53 ayat 2. baca. He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Coba baca bahasa Indonesia. Saya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi jelaskan. Belum pernah. Belum pernah dengar. Baru kali ini deh. Catat baik-baik. Yang baru didapati, bukan baru, artinya yang arkeologi ketemukan masyarakat di mana Yesus hidup biasanya rambutnya besar, Pendek. pendek. Oh, Dan selama ini Yesus Rambut juga panjang. rambut panjang. Itu salah. Makanya artis-artis yang paling modern menggambarkan Yesus rambutnya mana? belum pernah saya lihat. Pendek yang sekarang. Oh, saya belum pernah lihat. Pendek dan Lihat di dis juga di Oh, ya? di film anak-anak. hitam lagi. Iya. Oh, Hitam. warna kulitnya. Jauh lagi ya. Mukanya ya nggak jelek amat tapi nggak ganteng sekali sehingga orang Tertarik kan. tertarik. Emang nggak ganteng ya. Ya orang kan tertarik seperti misalkan Brad Pitt. Nah, orang laki-laki bisa tertarik sama dia kalau gagah. Yesus mau supaya kalaupun orang tertarik kepadanya, tertarik oleh karena sesuatu yang substansial, bukan sensasional. Apa pendeta? Yesus lebih mementingkan
sesuatu yang substansial. Coba baca di introduction, Jack. Introduction paragraf pertama. Banyak orang terpesona dengan keajaiban dan sihir. Mereka sering ditarik kepada hal-hal tersebut sebagai sebuah tontonan atau karena keingintahuan saja, tidak lebih dari itu. Jadi, ketika Yesus diminta untuk melakukan mujizat yang hanya sekedar untuk menghibur, atau sebagai tanda keilahiannya, atau bahkan untuk memuaskan kebutuhan dirinya sendiri, ia menolak. Roh yang ia gunakan untuk mengajar dengan penuh kuasa dan dampak penyembuhan ajaib bukanlah kuasa yang harus dimanfaatkan. Kita harus menjadi alat di tangannya. Allah akan senang hati menyembuhkan orang yang sakit, tetapi ia lebih tertarik kepada penyembuhan yang lebih berarti dan bertahan lama. Bahasa Inggrisnya a more Substantial. substantial lasting healing. Di zaman kita ini orang menggunakan sesuatu yang sensasional untuk menarik perhatian orang lain. Benny Hinn, kalau dia khotbah jarang baca ayat Alkitab, hanya penyembuhan. Kalau Yesus tidak demikian, dan kita pun seharusnya demikian. Baik, yang kedua, poin yang kedua dari introduction adalah hubungan antara healing and forgiveness. Di dalam permintaan doa ada kaitan yang erat antara healing dan forgiveness sebagai jawaban kepada doa kita. Dan nanti kita akan pelajari contoh doa yang berkhasiat. Sekarang kita masuk di bagian yang pertama. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Perlengkapan penting umat Kristen. Toolkit, sudah tahu kan? Alat perlengkapan. Kalau di bengkel ada box besar. Di situ ada obeng, ada tang, ada kunci Inggris, segala macam. Nah, toolkit orang-orang Kristen yang sangat diperlukan apa saja? Doa, menyanyi, Doa, nyanyian pujian, ya, Alkitab. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ulangi deh. Betul. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi ada dua hal yang berbeda yang ditampilkan oleh Yakobus dalam ayat 13.
Yang pertama, suffering, penderitaan. Yang kedua, cheerfulness, kegembiraan. Kalau kita jatuh kepada penderitaan, dianjurkan untuk apa? Berdoa. Berdoa. Kalau kita mengalami sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, kita menyanyi. Lalu di Yakobus 1 ayat 2 dan 3 disebutkan tentang the testing of your faith produces endurance. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Apakah Tuhan menguji kita? Ya. Sumber pencobaan adalah Dari set. apa bedanya testing dan tempting. Itu sudah kita pelajari. Kalau tempting itu sifatnya menjatuhkan. Sedangkan testing itu untuk melihat berapa jauh kita punya kekuatan, ketergantungan. Jadi yang membedakan adalah motifnya. Kata yang dipakai, yang diterjemahkan suffering dalam bahasa Greka itu mengacu kepada penderitaan bukan cuma fisikal tapi juga apa? Mental. Dan seringkali penderitaan mental lebih berat daripada penderitaan jasmani. Doa sangat penting untuk menghadapi difficulties. But singing or playing sacred music juga sangat menolong. Siapa yang menyanyi waktu mendapat penderitaan? Paulus, Dan Silas. Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka sudah babak belur, dipukulin, disiksa, dilempar ke dalam penjara, tapi tengah malam masih sempat untuk apa? Untuk menyanyi. Itulah seharusnya sikap orang Kristen kalau menghadapi kesulitan. Singing. Lalu dalam buku Education yang White katakan, singing itu adalah an act of worship, sebagaimana halnya doa.
Kalau saudara perhatikan di gereja-gereja Advent orang Amerika, tren yang ada sekarang ini di dalam acara kebaktian adalah menambah waktu untuk nyanyian. Kalau saudara masuk di gereja Azure Hill yang digembalakan oleh pendeta John Brown, banyak sekali nyanyian. Di Loma Linda University juga banyak sekali nyanyian. Kenapa? Karena lagu itu merupakan doa. Karena kalau lagu katanya dia beda kalau kita dengar khotbah, 1-2 kali kita dengar kita sudah saya sudah tahu. Tapi lagu 10 kali 20 kali kita dengar kita tidak rasa bosan, karena katanya kalau lagu dia masuk ke telinga langsung sampai ke inner brain yang paling dalam, yaitu talamus, yang bisa membuat orang bisa bertobat dengan mendengar lagu. Kalau khotbah kayaknya cuma kita masuk di telinga, dia proses di otak, kalau diterima dia masuk, kalau tidak dia akan keluar ulang. Apa itu betul kira-kira? Pengaruh nyanyian luar biasa. Serdadu-serdadu di zaman peperangan untuk membangkitkan semangat mereka diajak untuk apa? Nyanyi. Dan nyanyian ini pengaruhnya kepada jiwa kita sangat apa? Sangat hebat. Pengaruh yang negatif atau pengaruh yang positif. Di kandang sapi kan pagi-pagi sapi diapain? Ada susu. Diperas. Menurut penyelidikan dan studi yang dilakukan oleh para ahli, waktu sapi itu diperah susunya, kalau dimainkan musik yang tertentu, lancar aja. Jadi pernah waktu sekolah di Andrews ada tempat pemerahan susu sapi. Kita ke sana. Jadi waktu kita ke sana diputar itu lagu yang lembut. Kalau saya tanya, ini lagu untuk yang meras atau untuk yang diperas? Mereka katakan lembu pun terpengaruh oleh apa? Oleh musik. Tapi jangan lupa saudara, tiap berkat yang datang dari Tuhan selalu diapain? Perverted artinya sesuatu yang Tuhan rencanakan jadi berkat, iblis putar sehingga jadi apa? Jadi putus. Termasuk apa? Musik. Nah, di kita sampai sekarang kita masih bergumul, para ahli masih bergumul. Di mana batas musik yang boleh dan yang tidak boleh? Susah. Di sini garisnya itu tidak black and white, gray. Seperti kita ambil
penyanyi yang terkenal Argentina, Heritage. Heritage. Heritage ini Nggak bisa kerja. udah arahnya Ke udah mulai hot. Waktu Heritage diundang ke Divisi Timur Jauh, Dr. Edward, ketua divisi, panggil Max Hayes, bosnya. Dr. Edward terang-terangan bilang, Max, nyanyian-nyanyian kamu di tempat-tempat tertentu di Amerika oke, tapi di sini masih banyak yang konservatif. Jadi you bijaksanalah. Tapi waktu dia tampil, kita aja yang nonton ikutan ikut goyang. Saya nggak tahu sekarang. Tapi waktu kami sekolah di sana, kalau Heritage datang, Sekolah di Andrews. Dia terus nggak terima. dia itu sekali nggak pernah dikasih bimbang di Andrews. Jadi kalau mereka datang ke gereja yang di Village Church. Ya kita pergi ke sana kalau untuk bidang. Kami ke Andrews sendiri nggak diterima karena dianggap tidak terlalu Liberal. liberal. Jadi ya kita bukan ahli, saya bisa menikmati, tapi saya bukan ahli dalam musik. Cuma kecenderungan belakangan ini anak-anak muda kita miringnya kemana? Liberal. Ke liberal. Mereka bilang kalau Robusion ini udah ketinggalan zaman tuh. Kita harus lebih maju. Nah sampai berapa jauh kita maju susah. Ya ada yang jelas, misalkan rock itu sudah jelas. Tapi yang lainnya sampai sekarang para ahli masih berdebat untuk mencari tahu di mana batas yang boleh dengan yang tidak boleh. Ada yang liriknya Paulus, tapi musiknya dunia. Ritmenya. Itu ya ada seperti yang bilang liriknya memang bagus, bicara Tuhan, bicara keselamatan, tapi kalau ditabuh orang bisa apa? Goyang. Bisa goyang. Jadi begitulah. Kalau kita dalam keadaan sulit berdoa, kalau dalam keadaan gembira menyanyi. Karena menyanyi ini adalah an act of worship dan juga merupakan sebuah doa. Menurut buku yang saya baca, ada statement mengatakan Martin Luther lebih banyak menarik jiwa kepada keselamatan melalui lagu-lagunya daripada melalui khotbah. Nah, bagaimana orang itu tiba kepada kesimpulan tersebut, caranya saya tidak tahu. Tapi statementnya demikian. Saya perhatikan Billy Graham punya ceramah. Kalau bikin panggilan, lagu apa? Just as I am. Itu lagu per jam. Kalau dia panggil, dia kalau Lagu panggil orang, baptisan, lagu panggilan. panggilan ke depan selalu sama. Just as I am. Nah itu kalau dilakukan oleh 1000 orang, Iya. Setengah suara.
Orang bisa apa? Yang keras pun apa? Bisa Terjemah. terjamah. Jadi kalau kita masuk ke surga, kita tidak akan berkhotbah lagi. Saya tidak akan berkhotbah, Engki tidak akan mengajar, tapi kita akan apa? Menyanyi. Menyanyi. Jadi bagus juga kita belajar nyanyi di sini. Itulah toolkit dari orang Kristen, berdoa, menyanyi. Oh ya, waktu di Upland ada kor menyanyi Haleluya. Berapa sahabat waktu? 3 ya? Kor. Sebulan lalu. Bulan lalu ya. Saya hampir berdiri, cuma nggak kuat gutnya. Karena itu lagu waktu pertama kali dipentaskan, yang hadir King George II dari Inggris. Jadi waktu sampai di chorusnya kan memang hebat itu. Itu raja berdiri. Begitu raja berdiri, orang lihat. Semua akhirnya berdiri. Nah, sampai sekarang kalau orang mengerti, di mana aja kalau lagu Haleluya dinyanyikan, kalau orang yang tahu sejarah, dia akan berdiri. Raja siapa? George II. Dari Inggris ya. King George. Jadi kalau saudara misalkan pada suatu waktu di sebuah gedung ada nyanyian Haleluya, kalau ada orang berdiri, saudara sudah tahu kenapa sebabnya. Buat saya pribadi, itulah nyanyian yang terhebat. Haleluya. Baik, di hari Senin, prayer for the sick, doa untuk orang sakit. Kalau baca dengan teliti, bila mana ada di antara kamu seorang yang terbaring sakit, apa katanya? Mintalah tua-tua. Siapa? Elder jemaat. Penatua. Enggak, siapa yang minta? Orang yang sakit. Tapi kita umumnya yang minta siapa? Keluarga. Mengapa? Orang sakit nggak berdaya. Jadi kita tunggu sampai orang sakit itu sudah pakai life support, sudah tidak bisa bicara, tidak bisa buka mata, cepat-cepat keluarganya minta apa? Diurapi. Ya nggak salah. Tapi kalau baca ayatnya, siapa yang mesti minta? Orang yang sakit. Coba baca ayat. Terdapat di Muslim. 5 ayat 14. Coba baca. If any one of you sick, he should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord.
and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Bahasa Indonesia. Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para Baiklah siapa? Baiklah. Iya. Baik, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia Iya, iya itu siapa? Orang sakit. orang sakit memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dan dalam nama Tuhan. Banyak orang yang berpendapat ini dalam kalangan gereja kita sendiri merasa bahwa pengurapan itu menyediakan orang untuk mati. Sehingga kalau ya sudah diurapi dia. Iya sudah diurapi. Panik tuh. Karena konsep kita keliru. Waktu saya mau dioperasi, Budi, pendeta Budi Muskita yang pimpin. Saya bilang, Hud, you memimpin acara kebaktian pengurapan untuk saya. Ingat, bukan untuk menyediakan saya mati, supaya saya dapat kesembuhan. Jadi jangan lupa, kita tunggu sampai orangnya tidak berdaya, sudah pakai life support, selangnya sudah masuk ke mana-mana, baru apa diurapi. Nah kalau saudara baca Alkitab, bila mana kata mengurapi diucapkan, kata yang kedua adalah kesembuhan. Di mana lagi ada kata mengurapi orang sakit selain Yakobus? Selain di Yakobus, di mana lagi? Kita buka Markus 6 ayat 13. Ayat 12 ini. Ini waktu murid-murid Yesus diperintahkan untuk mulai mengabarkan Injil dan melayani. They went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Bahasa Indonesianya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi kata anoint yang ada di Alkitab dikaitkan dengan kata yang kedua, dan kata yang kedua bukan kematian, tapi apa? Kesembuhan. Kesembuhan. Nah di sini kita harus
harus hati-hati kalau membicarakan tentang doa untuk kesembuhan. Mengapa? Coba baca dulu Ministry of Healing halaman 228. Ya, di paragraf pertama bagian akhir. Kepada mereka yang ingin berdoa agar kesehatannya pulih, seharusnya dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah, baik itu hukum alam atau hukum rohani, adalah dosa, dan agar manusia menerima berkatnya, maka dosa harus diakui dan ditinggalkan. Apa maksudnya? Titipannya. Minta pengampunan dulu kepada Tuhan dosanya. Sin must be confessed and Forsaken. forsaken. Jadi kepada kita dinasihatkan kita harus berusaha hidup sesuai dengan hukum kesehatan yang ada di Alkitab dan di Roh Nubuat, supaya bila mana kita sakit, kita dengan leluasa bisa datang sama Tuhan dan minta apa? Kesembuhan. Artinya Tuhan, kami dari segi manusia sudah do the best. Kami ikuti prinsip-prinsip kesehatan yang Tuhan ajarkan lewat para nabi. Tapi sekarang saya sakit, mohon kesembuhan. Kita bisa datang dengan hati yang lapang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti hukum kesehatan lalu sakit, sulit juga kita mau berdoa. Coba buka Keluaran 15 ayat 25. Ini ayat yang mahal. Keluaran 12 ayat berapa? Keluaran 15 ayat 25. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, Baik, dan memasang Mendengar telingamu mendengar dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran berapa? Keluaran 15 ayat 26. itu ayat yang sangat mahal. Kalau kamu mendengar firman-Ku dan mengikutinya, meniupnya, maka penyakit-penyakit yang jatuh kepada orang Mesir tidak akan kena kepada kamu. Sampai kepada beberapa tahun yang lalu, orang bertanya-tanya, penyakit apa yang menimpa orang Mesir? Sampai disebut, kalau kamu turut firman Tuhan, penyakit yang merajalela di antara orang Mesir, orang kafir, itu tidak akan kena sama kamu. Ada dokter yang kemudian berpikir, supaya kita bisa tahu penyakit orang Mesir, kita ambil saja mumi
Kan mumi itu dari zaman Musa. Ini kan ditulis di zaman Musa, Keluaran 15 ayat 26. Penyakit apa ya? Nah, kemudian mumi itu dibawa ke laboratori di Amerika ini. Mereka bawa, dan hebatnya laboratori Amerika, walaupun mumi sudah ribuan tahun, bisa didetek ini mumi kalau ada penyakit apa. Ternyata penyakit yang diderita oleh mumi Fir'aun di zaman Musa nggak beda dengan penyakit yang disebut lifestyle disease. Kolesterol tinggi, Hypertension, jantung, ya, coronary disease. itu semua penyakit modern itu juga dialami oleh orang Mesir. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu ikut apa yang saya kasih sama kamu di Alkitab dan di Nubuat, penyakit orang Mesir, yaitu penyakit orang modern sekarang, tidak kena sama kamu. Jadi kalau kita sudah ikut nasihat Tuhan membuat, lalu kita sakit, kita dalam posisi untuk mengatakan Tuhan bikinlah mujizat. Karena saya sudah I've done the best, ikut firman Tuhan, tapi saya sakit. Tapi kalau kita tidak ikut, sulit juga kita. Tuhan bilang, kenapa? Kita bilang di buku-buku yang ditulisnya yang baik, tapi kamu nggak dengar ya kan? Jadi kita mesti minta ampun dosa dulu. Kemudian yang kedua, kan kita diajar kalau berdoa kita mesti klaim. Ayatnya gimana? Dulu ada pendeta Glenn Kuhn yang keliling di divisi timur Jawa, di Manado, Jakarta, yang selalu menghormatkan di ABC of prayer. Ask, believe, claim. Ayatnya dulu. Bagus. Kebetulan dulu saya ikut 7 ayat 7. Jadi saya nggak pernah juga. Saya buka dek Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ask, believe, claim. The ABCs of prayer. Tapi Nyonya White menambahkan begini, kita boleh berdoa, klaim janji Tuhan, tapi bila mana kita berdoa untuk kesembuhan bagi orang sakit, kita harus akhiri doa kita dengan kata-kata Kehendakmu ya. kehendakmu lah yang jadi. Karena kita tidak tahu what is best for this person. Jadi kalau berdoa untuk orang sakit, selalu harus kita katakan, kami mohon Tuhan sembuhkan. Namun demikian, kehendakmu lah ini. Kalau dengar itu ya seperti Tapi itu nasihat. The essential element for the sick. Ya, tadi kita sudah sebut.
Baik, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Jadi itu Ministry of Healing 228. Jangan lupa untuk dibaca. Healing for the soul. Ini lupa ini. Dan Bahasa Greek. Itu self-explanatory, bisa dibaca sendiri. Lebih penting daripada the healing of the body adalah apa? Penyembuhan jiwa. Healing of the soul. Healing of the soul. Apa maksudnya? Jadi tujuan doa kita bukan untuk menjadikan people healthier sinners. Bukan supaya orang-orang menjadi orang berdosa yang lebih sehat. Tetapi untuk apa? To point them to the eternal life found in Jesus. Statement di Nyonya White punya buku Kerinduan Segala Sama. Apa katanya? Mengenai healing ini. Apa yang sesebat katakan di Disciple Ages yang sering kita kutip. Jesus spend more time to healing than than to preaching. preach. Yesus menggunakan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan daripada berkhotbah. Benar atau tidak? Benar. Yesus gunakan banyak waktu untuk menyembuhkan. Nah, banyak orang mengutip ayat itu sampai di situ. Lupa bahwa ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya tidak kalah penting dengan kalimat pertama. Bila mana Yesus menyembuhkan jasmani orang-orang yang sakit, itu akhirnya selalu dibawa untuk menuntun kepada kebenaran. Jadi kalau baca statement tadi, Jesus spend more time to healing than preaching, jangan berhenti di situ. Baca yang berikutnya. Saya nggak bawa buku, jadi saya nggak tahu kalau ada yang bisa buka di Internet. di telepon mereka bisa. Thank you. Apa itu? Halaman berapa? Jesus spend more time to healing than preaching. Ada berapa mujizat Yesus yang dicatat? 18. 35. Mujizat Yesus yang dicatat dalam Alkitab hanya 35. Dari 35 mujizat yang dicatat, berapa mujizat penyembuhan? 23. Jadi 23
out of 35 itu adalah mujizat yang ada hubungan dengan penyembuhan. 23. Ya, dari 35, 23 mujizat penyembuhan. Selebihnya mengubah air jadi anggur, uang pajak, dan lain sebagainya. Tapi berapa persen itu? 23 dari 35 kan banyak. Nah, sekarang kita buka Markus 2 ayat 1 sampai 13. Markus 2 ayat 1 sampai 13. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi. Baik. Jadi orang sakit ini diusung oleh berapa orang? 4 orang. 4. Iman siapa yang menyembuhkan orang yang diusung tadi? Iman orang itu orang sakit. 4 orang. Karena mereka yang membawa. Tadi ada ayat melihat iman. Iman siapa? Waktu Yesus melihat iman, Their faith, their, kalau mereka, itu mereka. Melihat iman mereka. Iman mereka berarti orang sakit dan ke-4 orang itu. Bisa jadi. Iman mereka. Jadi berlima mereka, yang menggotong dengan yang sakit. Tidak dikasih detailnya bahwa orang itu sudah koma dan sebagainya. Yang jelas orang itu sudah tidak berdaya, digotong oleh 4 orang. Waktu mau masuk
pintu tertutup dari dalam karena banyak orang. Yang ambil inisiatif untuk buka itu atap. 4 orang itu. Melihat iman mereka, bukan melihat iman dia. Jadi bukan iman orang sakit aja, tetapi keempat. Lalu waktu Yesus mengucapkan kata-kata kesembuhannya, bagaimana Yesus katakan apa? Dosamu telah diampuni. Yesus masuk ke, Dosamu sudah diampuni. dan orang yang mendengar itu katakan, apa yang ada di pikiran mereka? Ucap. Hanya Tuhan yang bisa Mengampuni. mengampuni. Satu, implikasinya, ya semua orang juga bisa ngomong dosamu diampuni. Kan itu abstrak. Yesus baca pikiran mereka. Mengapa kamu bertanya mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangkitlah? Kalau kita bilang bangkitlah, kalau orang itu nggak bangkit, bagaimana? Ustaz. Tapi kalau saya bilang dosamu diampuni, Nggak kelihatan. tak kelihatan, semua orang juga bisa ngomong. Jadi orang lain bilang, ya semua juga bisa ngomong dosamu diampuni. Makanya Yesus katakan, tetapi supaya kamu percaya bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni, bangkitlah. Orang itu apa? Bangkit. Di situ membuktikan bahwa Yesus pertama bukan cuma hendak menyembuhkan orang dari penyakit jasmani, tapi yang lebih penting dari itu adalah penyakit rohani. Yang kedua, untuk membuktikan Pencipta. bahwa Yesus itu punya power untuk menyembuhkan. Ingat saudara sekalian, di gereja Advent banyak orang yang disembuhkan dari sakitnya, tetapi kita tidak ekspos itu ke dunia luar, seperti halnya gereja-gereja tertentu yang selalu menitik beratkan kepada penyembuhan jasmani. Mengapa? Karena pada zaman akhir mujizat-mujizat ini bisa dipalsukan oleh Setan. setan. Makanya kita tidak menjadikan mujizat sebagai landasan daripada iman kepercayaan kita. Karena iblis akan bisa counterfeit mujizat penyembuhan. Yang berikutnya, models of prayer. Siapa punya doa? Ini. Kalau Elia memang hebat, dia minta jangan turun hujan, terjadi. Dia minta turun hujan, terjadi.
Coba kita buka ayatnya. Yakobus 5, 17, 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hebat ya, 3 tahun. Coba buka, Jack, baca paragraf kedua. Penyembahan Israel kepada Baal, dewa angin ribut dan petir, tidak dapat ditandingi berdasarkan nubuatan dalam kitab Ulangan ini. Meski kita tidak mengetahui berapa lama Elia berdoa sebelum doanya dijawab, permohonannya berdasarkan pendalaman yang hati-hati dan refleksi atas firman Allah dalam terang keadaannya ketika itu. Mungkin ia mengutip nubuatan kitab Ulangan sebagai bagian doanya, seperti doa Daniel untuk Yerusalem berdasarkan pendalamannya pada nubuatan Yeremia, Daniel 9 ayat 2 dan 3. Doa kita juga akan jauh lebih efektif ketika terpancar keluar dari pertimbangan yang hati-hati atas keadaan-keadaan kita dalam terang firman Allah. Elia adalah manusia yang bagaimana? Seperti kita. Ya, manusia biasa. Tapi hebatnya, doanya Jawab. dijawab oleh Tuhan. Minta jangan turun hujan, tidak turun hujan. Minta hujan turun, dikabulkan. Lalu dikatakan, adapun doa orang yang benar itu Besar kasih. besar khasiatnya. Bagaimana dengan kita? Kita rasanya masih belum. Jauh. Kalau baca Elia, kita jadi minder. Tapi ada saatnya Elia yang gagah perkasa ini, ada saatnya dia gimana? Takut. Telunjuk seorang perempuan nama Isabel, dia terus kabur. Apa doanya Elia? Minta Tuhan ambil nyawanya. Di atas bukit Karmel, seorang diri melawan ratusan dewa-dewa Baal. Dia kalahkan semua. Tapi di bawah telunjuk Isabel, dia jadi cium. Dia minta, Tuhan bebas saya. Mati. Yohanes Pembaptis sebelum masuk penjara, bagaimana? Berani mempromosikan Yesus yang datang kemudian daripada-Ku begitu hebat sampai membuka tali sepatunya saja saya tidak layak. Tapi kemudian dijebloskan di penjara.
dijebloskan di penjara, dia panggil muridnya, tolong tanya sama Yesus, apa kamu ini Mesias betulan atau saya mesti tunggu Mesias yang lain? Jadi sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya umat Tuhan, ada kalanya kita jadi apa? Turun. Ragu. Tapi kita tetap harus apa? Harus berdoa. Seperti Elia ini, seperti Yohanes Pembaptis yang mati di dalam penjara. Ini yang tadi saya belum dapat infonya. Doa kita juga akan jauh lebih efektif ketika terpancar keluar dari pertimbangan yang hati-hati atas keadaan-keadaan kita dalam perang firman Allah. Apa maksudnya itu? Doa kita juga akan jauh lebih efektif ketika terpancar keluar dari pertimbangan yang hati-hati. Apa maksudnya? Yuk pegang bahasa Inggris ya. Yeah. Coba baca bahasa Inggris. Our prayers too will be more effective when they spring from thoughtful consideration of our circumstances in the light of God's Word. Doa kita juga akan lebih efektif apabila doa itu keluar dari thoughtful consideration of our circumstances in light of God's Word. Maksudnya kalau kita berdoa supaya lebih efektif, kita punya hidup harus ikut terang firman Tuhan. Kalau kita memberontak kepada Tuhan terus hidup kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kelihatannya kurang efektif. Walaupun kadang-kadang Tuhan jawab, kalau memang Tuhan melihat ada perubahan di dalam hidup. Nah, Elia di dalam hidupnya memang di sini dia bilang prayer earnestly. Dia betul-betul sampai dia yakin apa yang dia doakan Tuhan jawab. Bayangkan kalau dia doakan bilang enggak turun hujan, hujan turun. Jadi dia ada keyakinan bahwa Tuhan akan buat itu. Karena dia sudah rasa hidupnya memang bersama dengan Tuhan. Bukan berarti dia kuat terus. Ada waktunya kadang-kadang ya. Jadi kalau menurut saya dia punya inti, selama kita punya hidup sesuai dengan firman Tuhan, doa kita itu lebih berkuasa. Atau kita kembali kepada yang paling mendasar daripada doa. What is the most important purpose of prayer? Sebenarnya apakah tujuan yang terutama, terpenting daripada doa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Satu kata, Surrender. Berserah. Communication. relationship. Bergaul.
Nah, tujuan utama daripada doa bukan sekedar minta ini, minta itu. Walaupun itu tidak salah. Tapi saudara harus ingat, doa itu pertama dan terutama adalah untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sekedar Minta ini. untuk minta ini, minta itu. Jadi saudara dan saya harus berdoa just for convenience sake. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Karena seringkali kalau Tuhan tidak jawab, bukan karena dia tidak cinta kepada kita, tapi karena He has something better. Dia ada sesuatu Misalkan yang you baik. berdoa sama Tuhan, you tahu menurut you punya pendapat, Tuhan apa yang saya minta ini Baik. yang terbaik. Tapi Tuhan katakan no. Berapa tahun kemudian menoleh ke belakang, iya ya, Tuhan tidak jawab doa saya seperti yang saya minta karena dia rupanya punya yang lebih baik. Contohnya misalnya sederhana, orang yang dirasukkan di dadara kan sembuh, sudah sembuh, sudah waras otaknya. Waktu Yesus mau pergi dari kampungnya, dia katakan, Yesus, saya kepingin jadi muridmu, ikut engkau kemana saja engkau pergi. Itu permintaan baik atau tidak baik? Baik. Baik, tapi dia katakan no. Jadi permintaan yang baik sekalipun ada kalanya Yesus katakan no. Why? Because I have something better for you. Kamu pergi ke kampungmu, kasih tahu sama saudaramu, sama temanmu apa yang sudah jadi kepada kamu. Dan akhirnya satu kampung bertobat. Jadi berdoalah just for communion sake. Yang berikutnya itu nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Mengapa demikian? Jangan lupa saudara, akibat yang paling fatal daripada dosa kepada hidup kita adalah Spellingnya. Model. apa? Akibat yang paling fatal daripada dosa. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat, Periodnya juga pakai ini. kalau kita mau selamat, hubungan itu harus diapain? Di-restore dan di-maintain. Nah, untuk maintain hubungan ini, masuklah berdoa. Jadi saudara-saudara berdoa jangan sekedar seperti kita order kepada waitress di restoran. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Melainkan berdoalah just for communion sake. Karena keselamatan kita akhirnya bergantung kepada hubungan yang dipulihkan dan hubungan yang dipertahankan. Ada orang yang anggap Tuhan seperti vending machine. Kita tahu vending machine. Kasih dulu, keluar. Kasih 25 sen, keluar permen. Kasih $1, keluar Coca-Cola 1. Nah, kita seringkali menganggap doa itu seperti koin.
yang kita masukkan ke dalam akan keluar sesuatu. Tuhan itu bukan vending machine. Ada juga orang yang kalau di Malaysia pintu kecemasan. Apa pintu kecemasan? Pintu darurat. Kalau kita kan pintu darurat. Di sana pintu kecemasan. Kapan pintu kecemasan dipakai? Kalau ada kebakaran, lagi nonton, tiba-tiba ada kebakaran, pintu kecemasan belum terbuka. Tapi selama aman, pintu kecemasan terbuka. Jadi jangan jadikan doa jadi pintu darurat. Hanya berdoa kalau dalam keadaan susah. Susah, senang, pasang surut, kita harus berdoa. Karena doa itu adalah salah satu cara untuk komunion dengan Tuhan. Baik, the last one. Conclusion. Konklusi. There is nothing that God cannot heal, transform, undo, bind up, or restore. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa sembuhkan, ubahkan, hapuskan, bangkitkan, atau pulihkan. Dengan kata lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipotent. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. More important than the healing of the body is the healing of the soul. Lebih penting daripada kesembuhan jasmani adalah kesembuhan jiwa. Jangan lupa Markus 1 ayat 35. Ayub 1 ayat 5. Untuk direnungkan dulu. Kemudian Ministry of Healing 228 ini juga sangat signifikan. Bagi mereka yang ingin berdoa untuk pemulihan kesehatan, harus dijelaskan bahwa pelanggaran kepada hukum Tuhan, apakah itu hukum alam atau hukum kehidupan kerohanian, pelanggaran itu adalah apa? Dosa. Dan agar supaya mereka menerima berkatnya, dosa itu harus Akui dan ditinggalkan. ditinggalkan.
Jadi kalau saudara tahu ada sesuatu dalam hidup saudara yang mengganjal, saudara tahu tidak boleh dilakukan tapi dilakukan, itu semua harus diselesaikan dulu. Baik, kemudian kita sudah berakhir. Warta telepon sudah ada. Ada. Tentang